Happy New Year's, Happy New Year's, Happy New Year's to you. Selamat tahun baru 2022. Welcome to New Year's 2022, 2022, di mana tahun yang baru artinya di sini harus mempunyai resolusi yang baru. Salah satunya juga di seni pasar modal, kita akan selalu mengupdate informasi kebutuhan buat lu mengenai pasar modal itu sendiri, baik mengenai deposito, obligasi, reksadana, exchange traded fund, lalu saham, maupun yang lain sebagai macamnya, ekonomi yang hot, terkini, atau viral, kita kupas tuntas gitu ya. Bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 12 Januari 2022, hari pertama kita mulai. Check it out. Mari kita mulai hari pertama di bulan Januari. Maksudnya adalah postingan pertama di bulan Januari bersama gua ya. Yaitu adalah analisis teknikal saham harian 12 Januari 2022. Dan ini adalah pergerakan indeks harian bursa pada perdagangan kemarin tanggal 11 Januari 2022. Bisa dilihat di sini bahwa composite itu minus 0,64%. Diikuti juga dengan indeks-indeks lain seperti Alki 45 minus 0,40%, JII minus 1,45%. Lalu adalah Kompas 100 minus 0,74%, ISI minus 1,22%, IDX 30 minus 0,30%. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang salah dengan perekonomian kita, di mana biasanya bulan Januari adalah salah satu bulan yang dirindukan oleh para investor, oleh para trader saham. Kenapa? Karena pada bulan tersebut, pada bulan Januari ini, siklus yang namanya siklus uang, perputaran uang di Bursa Efek Indonesia sangat-sangatlah cepat, yang ditandai dengan bursa kita hijau. Seluruh atau mayoritas emiten yang ada di bursa harusnya hijau. Bisa lu cek track recordnya selama 10 tahun terakhir, itu selalu Desember, Januari, Februari hijau. But kenyataannya kita harus menerima kenyataan Desember kelabu, Januari hingga 11 Januari tetap kelabu. Bisa dilihat IHSG minus 0,64%. Walaupun seperti itu, selalu ada yang namanya top gainers dan top loser pada perdagangan kemarin, yaitu ada BAPA, RMKE, AKSI, ADMR, dan CMPP. Serta top loser ada Nasi, Palm, Alka, Blue, dan Nelly. Dan ini adalah pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin 11 Januari 2022. Nah, bisa dilihat di sini tidak terbentuk gap ya, tidak terbentuk gap pada perdagangan kemarin karena volumenya itu nggak terlalu gede-gede banget gitu loh. Tetapi setelah itu praktis IHSG mengalami koreksi turun. Bisa dilihat karena kenapa? Buangan kecil-kecil ini nih yang mengganggu. Apa yang mengakibatkan buangan kecil-kecil? Yang mengakibatkan buangan kecil-kecil ini adalah retail. Retail ini dibilang gamang ya. Kenapa? Karena dia masih melihat yang namanya situation yang terjadi di Indonesia maupun dunia. Mereka galau seperti halnya pemerintah yang galau dalam menentukan kebijakan pada beberapa waktu lalu, yaitu salah satunya kebijakan Nataru. Apakah menaikkan level PPKM sehingga transportasi itu dibatasi, menggunakan PCR, tidak lagi antigen, dan lain sebagainya macamnya. Dengan hukum sebab akibat, akhirnya diputuskan bahwa PPKM Nataru itu diperbolehkan, atau istilahnya itu tidak harus menggunakan PCR untuk antar kota, menggunakan moda transportasi apapun itu. Sehingga ini mengakibatkan dampaknya itu adalah sekarang. Bisa dicek di berita bahwa Wisma Kemayoran di Jakarta itu mengalami kenaikan
jumlah pasien dibandingkan beberapa waktu lalu. Artinya di sini Omikron itu nyata, COVID itu nyata. Jadi harapan gua, lu kalau nggak penting-penting banget, please di rumah aja, nonton YouTube, kayak baca buku atau kegiatan yang produktif yang bisa meningkatkan upgrading skill lu. Kenapa itu penting? Karena dengan digitalisasi ini lu dipaksa untuk yang namanya berinovasi terus. Jangan lu stagnan ataupun lu malah nongki cantik gitu. Kenapa? Satu, merugikan diri lu kalau lu terpapar, dan kedua, merugikan orang banyak karena lu zolim. Why zolim? Karena itu akan, kalau misalkan massal yang kena, akan menghentikan ekonomi atau ekonomi Indonesia yang mulai bangkit lagi itu akan terganggu. Menurut para ekonom, bahwa sebenarnya dampak dari COVID ini akan mulai dirasakan kembali normal itu sekitar 2023 dan 2024. Jadi harapannya di 2022 ini udah mulai ada progres yang nyata gitu. Dan gue juga harap itu terjadi. Kenapa? Karena untuk menembus IHSG 6.700 itu sangat-sangat sulit ternyata. Dari 2020 sampai 2021. 6.700 tercapai di 2018-an. Setelah itu sangat sulit banget untuk menembus 6.700. Harapan gue, kalau lu patuh dengan yang namanya protokol kesehatan, 6.700 itu bisa kita tembus. Bahkan nembus 7.000 itu sangat-sangat mungkin. Sekarang IHSG ada di level 6.647 nih, 6.647. Dengan volume, lihat volume akhir cukup tinggi. Gua sih akan menyangka dia akan ngebentuk yang namanya gap. Gap di mana? Gap naik di sini di kisaran 6.655. Gue nyangkanya dia akan membentuk gap di situ, bahkan lebih tinggi, bisa di sekitar 6.670. We will see ya pada perdagangan bursa dibuka pada perdagangan hari ini jam 9 nanti. Tetapi apa sih yang mendorong IHSG bisa naik? Salah satunya adalah sebuah berita tidak akan menarik tanpa adanya bumbu-bumbu pesanan dari para bandar, dari para gajah yang gue sebut dengan istilah pom-pom news. Pom-pom news adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Ada sebenarnya dua main topik penting pada yang akan gue highlight pada perdagangan atau istilahnya pada video ini. Yang pertama adalah berita dari kompas.com. Ada yang kenal siapa tokoh ini? Ini salah satu panutan gue lah sebenarnya, itu Pak Khairul Tanjung. Kenapa Pak Khairul Tanjung? Bisa dilihat di sini, statementnya luar biasa. Khairul Tanjung pastikan, nih kata-kata pastikan itu suggestion ya. Investor saham ALO tidur nyenyak. Artinya di sini nggak usah dibikin dakdikduk melalui perjanjian ini. Ultimate Shareholder PT Alobank Indonesia Tbk BBHI Khairul Tanjung memastikan investor-investor retail yang menyerap proyek isu Alobank Indonesia tidak akan mengalami kekhawatiran akan pergolakan harga saham BBHI. Hal ini karena pihaknya sudah memiliki ikatan kerjasama dengan bla 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 bla. Tapi itu udah cukup nih sebenarnya untuk menaikkan emiten BBHI. Ditambah ternyata ada pom-pom yang luar biasa. Why? Berita selanjutnya ini. Kenapa bisa tidur nyenyak? Karena investor strategis masuk. Ekosistem Alobank BBHI sulit ditandingi. Luar biasa tuh, sulit ditandingi. Ini adalah kalimat statement penggiringannya nih, sulit ditandingi. Berita dari iPodnews.com. Ultimate Shareholders PT Alobank Indonesia Tbk BBHI Khairul Tanjung menyatakan gabungan berbagai ekosistem yang terbentuk setelah penerbitan saham baru lewat right issue. Alobank bakal sulit ditandingi oleh siapapun. Ada 6 investor strategis yang menebus saham ini. Selamat bagi yang punya Alobank.
go to the moon pada perdagangan hari ini. Dan perdagangan terakhir adalah yang hot banget sebenarnya pada minggu-minggu kemarin sampai hari kemarin. Karena kenapa? Kena yang namanya unusual market activity ataupun UMA. Itu apa? Auto reject atas. Selama beberapa hari mengalami kenaikan hingga 490%. Gila sih gitu loh. ARA setiap hari, ini berita dari kompas.com. ARA setiap hari seberapa kuat fundamental Adaro Minerals (ADMR). Dengan penguatan harga tersebut, saham ADMR telah menorehkan keuntungan maupun cuan sebanyak 490% atau mendekati 5 kali lipat, gila, 5 kali lipat dari harga IPO saham tersebut. Seberapa kuat fundamental anak usaha PT Adaro Energy ini hingga ARA dalam 7 hari perdagangan hingga Bursa Efek Indonesia menetapkan saham ADMR masuk dalam Unusual Market Activity ataupun UMA. Berdasarkan data perseroan pendapatan Adaro Minerals menunjukkan lonjakan menjadi 206,52 juta US dollar hingga Agustus 2021 dibandingkan periode sama tahun lalu 74,79 US dollar, sedangkan laba tahun berjalan bertumbuh menjadi 44,99 juta US dollar hingga Agustus 2021 dibandingkan periode 1 sama tahun lalu dengan rugi periode berjalan 18,63 juta US dollar. Total aset perseroan mencapai 811 juta US dollar, liabilities hutang sebanyak 761 atau kewajiban sebanyak 761,96 juta US dollar dan ekuitas keseluruhan mempunyai 49,03 juta US dollar. Terkait prospek usaha, manajemen Adaro Minerals dalam prospektus IPO saham yang diterbitkan sebelumnya menyebutkan bahwa permintaan batu bara metalurgi berkaitan erat dengan peningkatan permintaan besi baja. Sedangkan permintaan besi baja dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian negara. Dengan kondisi ekonomi yang terus membaik setelah dihantam pandemi COVID-19, permintaan besi baja diperkirakan kembali meningkat. Ini salah satu kabar positif sebenarnya untuk ADMR. Sampai kapan dia bakal ARA? Gua nyangkanya sampai hari Jumat ini. Setelah itu wassalam, sama kayak emiten buka ARB. Kenaikan yang terlalu signifikan itu pure dibandari oleh bandar, gitu pokoknya intinya. Oke, ini yang ditunggu-tunggu yaitu adalah analisis teknikal harian yang bisa lu pakai perdagangannya pada perdagangan hari ini. Yang pertama adalah emiten Bapak yang pada kemarin itu adalah mengalami ARA ya, atau top gainers pada nomor 1. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah indikator super trend dan indikator stokastik RSI. Sebenarnya ini mirip-mirip tipis ya. Kenapa? Ini melihat kekuatan tren, melihat psychology market mengarah kemana. Hijau menandakan arah atau tren itu mengarah ke positif. Sedangkan stokastik RSI itu menggambarkan suatu market itu sudah jenuh jual ataupun jenuh beli. Caranya mudah. Pada saat dia berada di atas 80 nih, berada di atas 80 itu menandakan jenuh, ya namanya jenuh beli. Sedangkan kalau berada di bawah 20 itu menandakan jenuh jual. Jika mengalami jenuh beli dan jenuh jual, berikutnya apa? Mengalami reversal atau pembalikan arah tren. Dan untuk emiten Bapak secara tren mengalami positif dan ini sudah berada di, ini lihat nih, titik psychologist atau akan mengalami penukikan. Dalam hal ini bisa lu manfaatkan dulu pada awal sesi akan hijau, tapi apakah sepanjang hari akan top gainers? Gua sih risky enggak, tapi ini bisa lu manfaatin untuk pada awal-awal sesi sekitar jam 9 sampai 9 lewat 10 untuk mendapatkan emiten ini.
buy 84 sampai 93, cut loss di 72, jual di 99 sampai 105. Berikutnya adalah ADMR. Secara teknikal mungkin nggak ngefek ya, karena lihat hijau, benar-benar trennya positif dan ini langsung nukik naik ke atas. Harusnya sudah jenuh jual atau jenuh beli ya. Tetapi yang menarik adalah di sini. Inilah permainan yang namanya bandar. Di sini gue pakai yang namanya analisis Braham summary pada perdagangan kemarin aja ya, di 11 Januari. Apa yang gue perhatikan? Bisa dilihat di sini top buyers dan top seller. Oke. Kita ambil 3 besar. U, MG, AZ. KI, MG, PD. Lihat, kita lihat pertama volumenya 1,8, 900, 800. Gak usah pakai kalkulator. Kita lihat jumlah ininya sekitar berapa, kita buletin aja ini 1,7, 2 juta lah. Kita bandingin apple to apple. Terus ini 3 juta, 4 juta kurang. Oke, kita bandingin sama ini 3,5, 1 udah 4,5, hampir 5 juta. Artinya apa? Terjadi buangan barang dengan mengalami kenaikan. Dengan hal ini menandakan bahwa tidak lama lagi bahwa emiten ADMR itu akan mengalami yang namanya auto reject bawah. Untuk menghindari lu yang masih punya emiten, segeralah untuk jual. Bagi yang belum punya emiten, bisa lu lirik emiten ini, bisa banget. Tetapi very high risk. Lu bisa ambil, silakan, tapi saran gua enggak lebih dari 930. 930 lu harus udah jual ini emiten. Itu saran gua. Selanjutnya emiten fast, emiten gorengan juga ya. Di sini bisa dilihat secara ininya trennya hijau dan ini masih berada belum mengalami persilangan ya. Artinya di sini akan mengalami kenaikan, masih euforianya tinggi. Jadi lu bisa manfaatin pada awal-awal sesi emiten fast ini untuk take profit. Beli di 975 sampai 1000, cut loss di 925, jual di 1075 sampai 1175. Dan terakhir tentunya adalah BBHI, yaitu emiten yang baru dipom-pom pada perdagangan kemarin, penutupan kemarin. Walaupun secara tren itu merah ya, di sini secara tren merah, tapi dengan berita tersebut lihat psikologiknya berada titik nadir. Potensi untuk lebih banyak meraih cuan cukup tinggi. Jadi ini selisih gapnya bisa lu manfaatin untuk meraih cuan sebanyak-banyaknya. Bisa lu beli di 7.300 sampai 7.310, cut loss di 6.750, jual di 7.750 sampai 8.000. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik ya. Apa yang udah gue kasih, jangan lupa untuk menjadi seorang trader harian itu adalah be discipline dan yang namanya selalu evaluation dan yang namanya don't be greedy. Itu yang terpenting untuk menjadi seorang trader harian. Semoga apa yang udah gua buat trading plan bisa digunakan, diaplikasikan dengan baik. Kalau misalkan lu menarik atau pengen ngebahas suatu emiten, komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar ngebantu konten ini semakin maju. Gua Fajar Sidik pamit, bye.